Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to Belajar Online. I'm Miss Rida. I want to tell you about the chapter 2. It's giving opinion and thought. Before that, I want to review about the chapter 1. It's giving suggestion and advice. Ya, thank you for all of you yang udah ngumpulin tugasnya secara tepat waktu dan benar, dan yang belum tolong silahkan dikerjakan, silahkan dikirim lagi ya. Dan sekarang kita moving on in the chapter 2, it's giving opinion and thought. What is giving opinion and thought? Giving opinion and thought, it means that memberikan pendapat dan pemikiran. Sebenarnya sama saja ya, opini dan pemikiran. Yes, are you ready to study about the opinion? What is opinion? What do you think about the opinion? Okay, we are moving on in opinion. What does it mean? Opinion is including the words of opinion and argument of reason. Maksudnya di sini adalah opinion adalah pendapat atau argumen atau sebab, ya, alasan kenapa kalian bisa menyampaikan pendapat tersebut. In expressing dialogue have to situation are formal and also informal, ya. Ada dua jika kalian ingin membuat dialog menggunakan opinion, yaitu tentang formal dan informal. Formal expression are used in a situation where you are talking in formal situation, such as in the office or school between the teachers and also the students. Jadi kalau di dalam ekspresi formal, kita bisa gunakan saat situasi yang formal juga, seperti kita di sekolah antara guru dengan muridnya. While in the informal expression are used in the situation where you are talking about between friends and close friends. Ya, kalau di ekspresi yang informal kalian bisa gunakan di dalam situasi yang dimana kalian sedang berbicara dengan teman kalian atau dengan teman dekat kalian. Yes, the expressions usually respond to something that you discuss in the formal situation. Jadi biasanya kalian sering pakainya yang informal situation dibandingkan formal situation. Is it right? Ya, di sini ada beberapa poin untuk menyatakan tentang opinion. Ya, there are 3 points here. First is about asking for the opinion. This it means, and then giving opinion, and this is, and also declining opinions. Nah, asking for opinions first ya. Pertama ini, asking itu bertanya. Jadi bertanya tentang pendapat, menanyakan pendapat. Kemudian giving memberikan. Nah, kemudian declining ini menolak ya, menolak jika kalian tidak setuju dengan opini tersebut. Ya, kita bahas yang asking for opinion dulu. Ya, ada 5 poin di sini, 5 contoh yang bisa kalian gunakan saat kalian menanyakan tentang pendapat. Ya, pertama yaitu what is your opinion about my problem, and also what is your idea, and also what do you feel about blah blah blah, and then do you think it is okay if I call him, and also do you have any idea. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu saat kalian membuat dialog tentang opinion ya. Jadi maksudnya kayak, apa sih pendapat kamu tentang masalahku, atau apa sih ide kamu? Nah, seperti itu. Kemudian yang giving opinion, memberikan pendapat. Kita bisa menggunakan kata depan seperti I think bla 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 bla, or I think she is beautiful misalkan. Ya, saya pikir dia cantik. Kemudian ada in my opinion. Menurut pendapat saya, atau we had better. Kita sebaiknya, I think so. Ya, saya pikir juga seperti itu. Kemudian to my mind. Ini pemikiran saya yaitu, nah seperti itu ya. Kalau memberikan pendapat, jadi harus ada kata yang I think sampai to my mind. Ini kalian pilih salah satu. Kemudian di declining opinions, kita menolak jika kita tidak setuju dengan pendapat yang diberikan. Kita bisa menolak tapi dengan secara halus, seperti I don't think it's a good idea. Saya tidak berpikir ini adalah hal yang bagus. Kemudian ada sorry I don't have one. Maaf, saya nggak punya yang itu. Kemudian I have different opinion. Saya mempunyai pendapat yang berbeda. Kemudian ada I don't think so in my view, bla bla bla. Saya tidak berpikir seperti itu, tapi menurut pandangan saya adalah I disagree with it. Saya tidak setuju dengan itu.
Jadi, jika saat kalian menolak pendapat tersebut, kalian juga harus memberikan sebuah alasan yang jelas. Ya, jadi tidak cuma menolak, tapi kalian harus memberikan alasan. Difference. We are moving on in this slide. It's about what do you think and do you think. Di sini ada kata what do you think sama do you think. Apa sih yang kalian pikirkan tentang kata ini? Nah, kata ini yaitu tentang it is called asking for someone opinion. Jadi ini biasa digunakan saat kalian meminta atau menanyakan kepada seseorang tentang pendapat. Jadi what do you think? Apa sih yang kamu pikirkan? Atau do you think about bla bla bla? Nah, itu apakah yang kamu pikirkan tentang? Nah, seperti itu. Pasti diawali dengan kata tanya, ya, dengan kata tanya yaitu seperti what, do, and etc. Dan don't forget, kamu harus letakkan you have to put ya tanda tanya di belakangnya. Oke, kemudian while it's about that's a good idea and also I think. Ya di sini kalian pasti tahu artinya yaitu tentang oh ini adalah ide yang bagus atau saya pikir bla 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 gitu kan. Nah, ini dimaksud yaitu tentang memberikan pendapat. Jadi misalkan kalau yang tadi menanyakan pendapat, bertanya tentang sebuah pendapat, kalau ini memberikan. Jadi oh saya pikir seperti ini gitu. I think it's a good gitu atau that's a good idea. Ya, ide yang bagus. Nah, seperti itu. Well, difference. We have discussed about the opinion tentang pengertiannya, kata-kata yang dipakai saat kalian membuat dialog. Nah, dan sekarang ya ini Miss Rida kasih contoh tentang dialog menanyakan pendapat, kemudian memberikan pendapat, kemudian refusing. Nah, di sini refusing ini sama dengan declining ya, menolak pendapat. Jadi ada Bella dan Ricky. Kalian bisa baca di sini. Nah, di sini sudah jelas yang di bold atau di garis bawahi itu adalah hal-hal penting yang dimana tentang expression opinion. Contoh, di sini ada kata what do you think about my new bag? Ya, di sini ada kata tanya, ya kan, dan tanda tanya juga. Nah, ini pasti kalian tahu tentang asking, ya, menanyakan opini. Kalau ada tanda tanya dan juga kalimat tanyanya. Kemudian kan yang artinya apa sih yang kamu pikirkan tentang tas baruku? Seperti itu. Nah, di sini dijawablah memberikan opini, yaitu I think it is a good bag with the new style. Saya pikir tas yang bagus dengan model yang baru gitu kan. Ya ini pasti ada kata depannya I think gitu kan. Tapi kamu tidak perlu pakai I think terus gitu kan. Karena tadi ada beberapa contoh yang tidak cuma menggunakan I think. Nah, kemudian di sini ada lagi what is your opinion about the color? Nah, ini pastikan ini kalimatannya yang pasti ada kata what, ya, ada kata tanyanya dan kemudian ada kalimat tanyanya. Kemudian ada yang namanya refusing. Ya, refusing ini tadi sama dengan declining, yaitu artinya menolak. Contoh yang menolak, it has a bad color. Itu warnanya jelek katanya. Tapi pasti di sini ada alasannya kenapa dia bilang warnanya jelek. Nah, kalian bisa baca di percakapan ini, oke? Kalian bisa pahami tentang asking, giving, and also refusing. Okay, well, different. All of you have known about the definition of opinion and also kata-kata yang dipakai saat kalian membuat dialog ya, dari asking, refusing or declining and also giving. Nah, tadi kalian bisa jelasin. Nah, sekarang your task is about you have to make a dialogue ya. Tidak perlu panjang tapi cukup seperti yang tadi Miss sudah kasih contoh. Nah, kalian jangan lupa gunakan garis bawah untuk yang menunjukkan asking yang mana, giving yang mana, dan juga refusing yang mana. Jadi di dalam dialog itu harus ada 3 item tersebut, ya. Asking, giving, and also refusing or declining. Oke.
Kalian bisa tulis di buku dan kalian foto dan kalian upload di Google Classroom. Oke, goodbye, thank you and good luck.